warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. SD Negeri 3 Karangrejo. SD Negeri 3 Karangrejo. Luar biasa, semakin jaya. Kelas 4. Kami kelas 4. Anak pintar, anak hebat, sopan santun, berprestasi. Kelas 4 dan juara. Yes. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita berdoa menurut agama yang kita anut. Oke, ketua kelas Mas Alwi, silahkan dipimpin doanya. Gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selesai pada waktu hormat. Selamat pagi Pak Guru. Ya, selamat pagi juga anak-anak. Sekarang Pak Guru akan mengabsensi kalian biar Pak Guru tahu siapa yang tidak hadir. Oke. Afila Risti Isnaini anak. Samsul Alwi, Sita Nur Anissa. Oke, jadi semuanya hadir nggih. Alhamdulillah. Sekarang kita baca Asmaul Husna, baca ta'awud, dilanjutkan basmalah dan baca Asmaul Husna. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Ya. Silakan semuanya berdiri. 3, 2, 1. Silakan duduk kembali. Ya, anak-anakku semuanya, yang pertama kalian kalau sama teman, tolong saling menghargai satu sama lain. Mengapa kok saling menghargai? Karena kalau kamu tidak menghargai antar satu sama lain, nanti yang terjadinya apa saja? Akan terjadi apa? Akan terjadi permusuhan. Akhirnya bertengkar, musuhan, bertengkar, ya kan? Maka dari itu kita harus saling menghargai orang lain biar terjadi tali silaturahmi dan ketentraman di kelas. Jadi kita jangan pernah menyakiti hati orang lain. Jelas ya? Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Oke, pernahkah kalian menjadi korban dalam perundungan? Pernah? Apa saja tuh contoh perundungan yang kalian tahu? Mukul, apalagi ngejek orang. Nah, oke. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bertema bullying. Tujuan proyek kali ini agar peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam bullying yang ada di lingkungan dengan baik. Jadi nanti kalian bisa mengidentifikasi bullying, contoh bullying apa wae to dalam lingkungan. Coba perhatikan depan ini. Arti bullying apa? Segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh suatu atau sekelompok orang yang lebih kuat. Jadi bullying biasanya dilakukan orang yang lebih kuat kepada orang yang lebih lemah. Pasti.
Mesti sing melakukan wong sing kuat. Nah, sing wong lemah gak mungkin melakukan. Karena bentuk-bentuk bullying. Nah, bentuk-bentuk bullying ini ada 4 di sini. Yang pertama adalah bullying fisik, yaitu berupa pukulan, menendang, menampar, meludahi atau segala bentuk kekerasan yang menggunakan fisik. Yang kedua adalah bullying verbal. Contoh bullying verbal yaitu berupa celaan, fitnah, atau menggunakan kata-kata yang tidak baik menyakiti hati orang lain. Jadi contohnya gini, yang contoh verbal itu biasanya kalian memanggil teman kalian itu dengan nama wadanane. Contoh, ada Braga. Nah, namanya Braga tapi dipanggil Panjo. Ya juga gak pas ya. Pas ya. Atau enggak dipanggil atas nama ayahnya. Ya, Afila dicolok bapaknya Paino colok. No Paino ini. Boleh tidak? Tidak boleh. Itu adalah contoh bullying verbal. Nah, kalau yang bullying fisik tadi yaitu berupa pukulan, jiwitan, tendangan ataupun yang lainnya. Pokoknya berupa fisik. Yang selanjutnya adalah bullying relasional. Jadi biasanya nak sing relasional iki seringe iki ngeceng kancane, Cak. Ada enggak? Sing serane kadang iki alah, kamu gak usah balani. Jadi wong gak dikancani di kelas. Yang keempat adalah cyberbullying. Nah, apa itu cyberbullying? Yaitu segala tindakan yang dapat menyakiti orang lain, ya, tapi menggunakan media elektronik. Jadi tindakannya tidak langsung enggak, tapi menggunakan media elektronik, bisa WhatsApp, bisa Facebook dan lain sebagainya. Jadi contohnya gini, tak kasih contoh ya. Alwi ketika dia bullying Ubay, dia tidak mengucapkan langsung, tapi dengan kata-kata dia menjelek-jelekan Ubay di media sosial Facebook. Nah, termasuk itu adalah juga bullying yang tidak diperbolehkan. Nah, penyebab bullying ini ada penyebabnya, Cak. Mengapa tak bullying kok bisa terjadi? Itu ada penyebabnya. Yang pertama adalah permusuhan. Yang kedua, rasa kurang percaya diri dan mencari perhatian. Yang ketiga adalah perasaan dendam. Kau nak sing dendaman, nah siap-siap. Oh, dan iso tak bully. Yang keempat adalah pengaruh negatif dari media. Nah, kadang kalian mengikuti tren, ya, sehingga menyebabkan kamu meniru. Padahal tidak semuanya di media sosial, baik TikTok, YouTube, WhatsApp, Instagram, itu semuanya berisi kebaikan. Ada juga yang berisi tentang kejelekan, tapi kadang buat tiru juga. Nah, itu yang gak pas. Oke, lanjut. Lanjut. Dampak bullying. Nah, dampaknya apa toh? Kalau kalian melakukan bullying terhadap orang lain, yang pertama yaitu ini. Bullying dapat menyebabkan rasa trauma. Ya, rasa trauma yang bisa menyebabkan efek negatif pada kejiwaan korban bullying. Bahkan ada pula bullying yang berujung pada terenggutnya nyawa korban. Ada. Biasanya terjadi kebanyakan hampir di sekolah yang levelnya lebih tinggi dari SD, yaitu bisa SMP, bisa SMA. 5 langkah jika kita dibully. Yang pertama adalah tetap percaya diri. Ini kelihatan? Nah, tetap percaya diri dan hadapi tindakan bullying dengan berani. Nah, kau dibully temanmu, lawan. Ya, nggak usah takut. Tapi kalau kamu betul, udah lawan. Paham?
kedua, simpan semua bukti bullying yang bisa kamu laporkan kepada penegak hukum, khususnya untuk cyberbullying. Yang ketiga, kalian harus berani berbicara dan melaporkan. Laporkan pada siapa? Kepada bapak dan ibu guru yang ada di sekolah. Apakah nanti bapak ibu guru membiarkan? Tidak akan. Bapak ibu guru akan segera menindaklanjuti. Terus yang keempat, berbaulah dengan teman-teman yang membuat kalian percaya diri dan selalu berpikir positif. Yang kelima adalah tetap berpikir positif. Selanjutnya, 5 langkah jika kamu melihat bullying. Yang pertama, jangan diam. Untuk yang kedua adalah cobalah untuk melerai dan mendamaikan. Terus yang ketiga adalah dukunglah korban bullying agar bertindak positif. Jadi kalau kamu melihat temanmu dibully, sing dibully kayak dukungan, ojo malah kowe ngimangi bully. Enggak boleh. Dan yang keempat adalah berbicaralah dengan orang terdekat pelaku bullying agar memberikan perhatian dan pengertian. Jadi contohnya ketika Faisal jadi korban membuli Alwi. Nah, kok Afila lihat, Afila bisa cerita sama orang tuanya Faisal. Supaya apa? Faisal dikandani wong tuane ben gak larut-larut nek bully Alwi. Jelas? Jelas. Yang selanjutnya adalah melaporkan kepada pihak yang menjadi penegak hukum di lingkungan terjadi bullying. Jadi kalau terjadinya di sekolahan, laporkanlah ke guru. Tapi kalau kok tindakannya di luar sekolahan, bisa kamu laporkan ke warga setempat atau RT setempat. Tapi kalau sudah keterlaluan dan mengakibatkan korban, kamu laporkannya ke pihak yang berwajib atau pihak polisi. Lanjut. Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak. Perhatikan. Yang pertama, Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76C, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Yang berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan atau membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Jadi kalian semua itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi kalau ada yang menyakiti kalian, bisa dihukum atau dipenjara. Undang-undang yang kedua adalah pasal 80 ya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan. Jadi kalau ada orang dewasa menyakiti sampai menganiaya anak kecil, berarti anak kecil umur berapa? Ya masih di bawah 17 tahun. Itu pidananya adalah 3 tahun 6 bulan atau biaya denda adalah 72 juta. Selanjutnya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Undang-Undang ITE, pasal 45 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 akan dipidana penjara paling lama 6 tahun, dendanya 1 miliar rupiah. Ini bagi pelaku yang menyebarkan di sosial media. Undang-Undang ITE masuk yang tadi Pak Guru sebutkan yang saya berbullying ya. Selesai berbullying, penjaranya adalah 6 tahun penjara. Di sini kelompok burung ya, burung apa? Burung kutilang,
Di sini burung kenari, di sini burung kakak tua. Sekarang dibentuk mejane menjadi satu kelompok. Nah, tugasnya nanti memperhatikan video ini. Nanti kalian mengidentifikasi ya tugas ini. Jelas? Nanti setelah itu, setelah lihat video, Pak Guru memiliki soal yang harus kalian pecahkan. Jelas? Oke. Silakan diperhatikan. Pak Guru perhatikan tugasnya. Suaranya kedengeran? Mereka selalu menghina aku dengan kata anak yang bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku tidak peduli pengumuman dari mereka. Hanya aku selalu berpikir apa yang salah dariku. Guruku juga sering menyambut diriku sebagai anak yang malas, tapi dia tidak tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini di sekolah. Perhatikan ya. Nanti biar kamu bisa mengidentifikasi. Di sekolah, mereka selalu membuat diriku merasa kecil. Emang kenapa kalau aku miskin dan bodoh? Dulu, aku adalah anak yang selalu riang dan aktif. Orang tuaku selalu mensupport apa yang aku lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi setiap aku di sekolah, aku selalu mendapatkan dukungan dari teman-temanku. Seperti inilah yang aku dapatkan dari teman-temanku setiap hari. Mereka semualah yang menjadikan aku seperti ini, menjadi anak yang bandel dan malas. Tidak ada teman yang ingin bermain denganku. Semua melihatku sebagai anak yang bodoh atau miskin. Sekolah selalu menjadi penjara buat diriku. Aku selalu merenung dan menangis ketika sampai di rumah, dan selalu bertanya kenapa aku dilakukan seperti ini. Di sosial media pun mereka mengenal aku sebagai anak yang tidak mampu. Hidupku sungguh tidak berguna. Mereka semua tidak mengerti apa yang aku rasakan. Video tentang perundingan. Jadi tadi siapa yang menjadi korban Cak? Namanya Rino. Ya. Sebenarnya Rino adalah seorang anak yang pendiam sebelum menjadi korban bullying. Setelah itu dia dijadikan korban bullying, dia sudah jadi pendiam. Namanya seperti itu. Atau sekarang tugas kalian, silakan dikerjakan tugas kelompoknya sesuai tulis namanya di atas kelompok apa. Silakan. Waktunya mulai dari sekarang.
Ya, tidak karena membuli Rio. Benar salah, Kak? Betul. Oke, cukup. Kasih tepuk tangan untuk kelompok kutilang. Kelompok kedua menjawab soal nomor 3. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok kenari. Selanjutnya, kelompok kakak tua, silakan maju ke depan. Nah, gambarnya menunjukkan cyberbullying. Pendapatnya bagaimana, Pak? Ya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok kakak tua. Sekarang kita melanjutkan ke tugas individu membuat poster bertema bullying. Ya, tugasnya membuat poster bertema bullying. Silakan dibuat, mulai dari sekarang waktunya. Sudah selesai semua? Nah, oke, sekarang posternya bisa diangkat ke atas. Ya, diangkat ke atas ya, tangan ya. Mana? Diperlihatkan. Punya Gifta mana? Oke. Oke. Sekarang boleh diturunkan. Ya, cukup. Oke ya, tugas individunya cukup. Bisa ditutup kembali gambarnya. Oke, sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru refleksi dulu pada proyek kali ini. Ya, tadi Pak Guru sudah menayangkan video yang berjudul apa coba? Bullying. Bullying ada 4 jenis. Ya, fisik, verbal, terus relasi, nah, sama yang satu cyber bullying. Oke, contoh yang fisik contohnya apa Mas Alwi? Memukul, apa lagi? Menendang. Kasih tepuk tangan untuk Mas Alwi sudah bisa menjawab. Oke, kesimpulan hari ini kita sudah belajar apa saja? Tentang ini. Kalian juga sudah mengidentifikasi tadi ya video pembelajarannya Pak Guru perlihatkan, terus dikerjakan secara kelompok. Oke, cukup sekian dari Pak Guru. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, untuk anak-anak semuanya, tugas kalian untuk rencana aksinya nanti jangan lupa sampai rumah poster yang sudah kalian buat difoto dan dijadikan status di WhatsApp. Kenapa Pak? Untuk sebagai apa ya? Sebagai wujud kita mendeklarasikan tentang bullying. Jelas ya? Oke. Dan sekarang untuk pertemuan selanjutnya nanti kalian akan mempraktekkan contoh bullying yang ada di lingkungan sekolah ini. Nanti kalian harus bisa menyebutkan apa saja yang ada pada pertemuan selanjutnya kita belajar itu. Jelas ya? Dan sekarang kita berdoa. Mas Alwi siapkan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.